Oke, Mas Danang. Nah, Mas Danang tuh dari mana ya? Assalamualaikum. Halo, Islam. Dari daerah mana Mas Danang tuh? Saya dari Malang, Mas. Jawa Timur. Oh, Malang, Jawa. Saya pikir dari luar Jawa. Oke, kita sedang Pak Rahmatnya lagi sholat dulu. Sudah sholat kah? Ya sudah, Pak. Atau belum? Di sana belum ya? Sudah, sudah Belum baru masuk ya? sudah di sini, Pak. Oke, ini Pak Danang, kita sistemnya Pak Danang mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan, kan perangkat yang diberikan itu dua ya. Nah, perangkat yang mana yang lebih dikuasai oleh Pak Danang ya, Iya, Pak. presentasikan sekitar 10 menit lah. Berarti agak diringkas ya, dari mulai misalkan mengenai PBM-nya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, pengetahuan yang disampaikan, sampai pada penilaian. Maksudnya dia kan harus bagaimana menyajikan berbasis hot itu. Oh Ya, iya. Siap, Pak. siap. Oke, share dulu filenya. Aduh, harusnya saya rekam tadi ya. Silahkan share dulu. Setelah share baru akan saya record. Oke, sudah. Tampilkan dulu. Nah, oke. Bentar ya, tunggu dulu. Nah, ini presentasi untuk ujian komprehensif ini. Pak Danang menginformasikan secara ringkas tentang PBM yang dikerjakan melalui RPP ini ya. Siap. Termasuk materi pengetahuannya dan juga cara penilaiannya, yang diharapkan bisa menyampaikan juga bahwa itu berbasis hot ya. Oke, silakan dimulai. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Satuan pendidikannya SD Negeri 2 Wajak, kelas 3 semester 1, tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Untuk muatan pelajarannya ada 3, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Yang pertama, RPP saya terdiri dari kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada 4. Sebentar, Mulai Pak Danang. Sebentar, ini perangkat 1 atau perangkat 2 ini yang ditampilkan? ini perangkat ke-1, Pak, karena Ke-1. tema 3. Oke. Kalau perangkat 2, Lanjut. iya. Ya, siap. Kemudian kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dan mengacu pada SKL. Terus bagian selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dari MUPAL Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Dari 3.1 saya jabarkan indikatornya, menjelaskan konsep perubahan wujud menguap. Dalam hal ini menguap. Kemudian menjelaskan di sini saya masukkan ke kategori C2, Pak. C2 itu tingkat pemahaman. Terus selanjutnya untuk KD 4.1 saya jabarkan indikatornya, saya tentukan menunjukkan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud benda menguap. Sini juga C2 yaitu pemahaman. Kemudian IPK
Yang kedua, menelaah informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda menguap. Ini saya kategorikan C4 karena menganalisis dan menelaah, Pak. Nah, Ya. C4 itu menganalisis. Terus kemudian Mupel SBDP. Jadi KD 3.1 indikatornya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur kaya psikotatif. Ini mengidentifikasi di sini tergolong C1, Pak, karena ini merupakan mengulang kembali dari apa yang sudah disampaikan pembelajaran 1 kemarin. Jadi saya golongkan C1. Kemudian dari KD 4.1 indikatornya yaitu membuat karya dekoratif. Membuat karya dekoratif di sini karena ini hasil praktek menurut saya, Pak. Ini saya masukkan ke P3, Pak, psikomotor yang tingkat 3. Dari Mupel Matematika KD 3.7 IPK-nya saya tentukan yaitu menentukan hasil konversi satuan berat yaitu C3. Ini merupakan C3 itu tingkatan penerapan konsep, Pak. Jadi saya golongkan P3. Dan konsep itu sudah disampaikan di pembelajaran sebelumnya. Terus kemudian 4.7 indikator pencapaian kompetensinya ada 2. Yang pertama, melakukan konversi satuan berat benda. Nah, ini merupakan tingkatannya C3, Pak. Pengaplikasian juga. Dan indikator kedua, ini indikator pencapaian kompetensi kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan satuan baku berat. Ini saya masukkan ke C4 karena nanti ada proses analisis di sana, Pak. Jadi saya gunakan C4. Tujuan pembelajarannya, setelah siswa bersama guru mengamati materi yang ditampilkan melalui slide PowerPoint, siswa dapat menunjukkan informasi terkait perubahan wujud benda menguap dengan tepat. Ini termasuk C2. Kita menunjukkan. Maaf, mic-nya on, Pak. Nah, tujuan pembelajaran kedua, setelah melakukan percobaan dan bimbingan guru, siswa dapat menelaah informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda menguap dengan tepat. Menelaah, karena menelaah ini saya masukkan kategori C4 atau menganalisis. Tujuan ketiga, setelah siswa bersama guru mengamati materi yang ditampilkan melalui slide PowerPoint, siswa dapat melakukan konversi satuan berat waktu dengan satuan berat lainnya dengan tepat. Ini saya kategorikan C3 karena merupakan penerapan konsep. Terus kemudian yang keempat, melalui kegiatan melakukan diskusi dibimbing guru, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari berkaitan materi kalimat saran dan satuan berat dengan tepat. Ini saya kategorikan C4. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran dan bimbingan guru, siswa dapat membuat hasil karya dekoratif dengan percaya diri. Karena ini membuahkan hasil karya yang prakteknya itu merupakan kategori P3 psikomotor tingkat 3. Untuk ini ada kesalahan, Pak, untuk tujuan pembelajaran ini sebenarnya kalimat saran ini belum saya hilangkan karena ini merupakan kesatuan materi sebenarnya yang kalau ada bahasa Indonesia yang sebelumnya itu ada kalimat saran. Ini belum saya hilangkan, mohon maaf. Kemudian bagian D, penguatan pendidikan karakter, PPK dan literasi pada pembelajaran ini yang tentunya nanti ada dalam kegiatan pembelajaran itu adalah karakter yang dikembangkan yaitu religius, tanggung jawab, mandiri, gotong royong, disiplin, dan jujur. Yang kedua, literasi yang dikembangkan membaca teks pada PPT atau PowerPoint dan mengamati video pembelajaran yang nantinya itu di-share melalui WA Group. Untuk materi pelajaran, yang pertama bahasa Indonesia, nanti topiknya perubahan wujud benda menguap, SBDP unsur-unsur gambar dekoratif yang nanti unsurnya garis dan warna. Kemudian matematika bab konversi satuan berat. Dan ini nanti materinya dilampirkan pada bagian
bahan materi ajar. Yang poin F, pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatannya, pembelajaran saya ini scientific impact, modelnya problem based learning, metodenya tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Media, alat, dan sumber belajar. Medianya, saya memakai PowerPoint, LKPD, dan video. Maksudnya ini video, Pak. Mohon maaf. Video itu ada video pembelajaran maupun video lagu. Yang kedua, alatnya tisu, gelas, hanger, dan masih ada satu lagi sebenarnya air, Pak. Terus yang ketiga, sumber belajar. Buku siswa tema 3, buku pedoman guru tema 3, video lagu Indonesia Raya yang dilingkan ke PowerPoint untuk sebagai medianya, yang bersumber dari YouTube. Kemudian video materi SPDP tentang seni dekoratif, unsurnya garis dan warna, itu juga dari YouTube, yang linknya saya sertakan di RPP ini. Poin H, bagian H, langkah-langkah pembelajarannya. Ini pembukaan kegiatan pendahuluan mulai dari guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, guru membimbing siswa untuk berdoa bersama-sama, yang ini merupakan PPK-nya mandiri dan religius. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa, absensi, ini PPK kedisiplinan. Siswa bersama guru menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan video, melalui video maksudnya, ini TIPEK dan nasionalisme. Guru bersama siswa mengingat tentang materi yang telah lalu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai motivasi supaya anak didik kita, peserta didik kita lebih semangat lagi. Karena saya memakai model PBL, maka ada 5 fase dalam kegiatan intinya. Yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Pertama, siswa menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang akan dilakukan dan ditayangkan melalui slide PowerPoint. Guru menanyakan slide tentang contoh kegiatan perubahan wujud menguap melalui slide PowerPoint. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait gambar. Selanjutnya siswa diarahkan untuk bertanya, mengapa baju yang basah menjadi kering, kemana perginya air, dan bagaimana kita menjelaskannya. Setelah itu guru menayangkan PPT atau PowerPoint materi tentang konversi satuan berat. Guru bersama siswa menyanyikan lagu konversi satuan baku berat. Ini menyanyikan ini sebagai jembatan keledai saja untuk mengingat materi yang sudah disampaikan pembelajaran sebelumnya, supaya lebih mengenal lagi, maka diberikan lagu sebenarnya sebagai jembatan keledai untuk menghafalkan rumusnya. Yang ke-14, siswa disajikan masalah tentang materi konversi satuan baku, yang nantinya itu bisa disajikan berupa percobaan dan masalah di LKPD. Fase kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada tahap ini guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kemudian guru membagikan LKPD kegiatan 1 kepada siswa tentang percobaan. Guru memastikan setiap kelompok memahami tugasnya. Guru membagikan LKPD yang kedua tentang satuan baku berat. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti tentang tugas yang diberikan. Nah, kemudian masuk ke fase 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Siswa dalam setiap kelompok melakukan percobaan yang ada pada LKPD dan ditampilkan dengan langkah-langkah percobaan melalui slide PowerPoint. Jadi nanti selain membaca di LKPD, nanti juga dibantu melalui slide PowerPoint supaya nanti lebih jelas, Pak. Kemudian langkah selanjutnya siswa menuliskan hasil pengamatan dan diskusi kelompok dan dengan mengisi LKPD yang sudah dibagikan. Langkah selanjutnya guru membantu keterlibatan siswa selama proses penyelidikan. Dia membantu di sini maksudnya adalah mengarahkan dan membimbing bagaimana supaya percobaan itu bisa berjalan sesuai
yang sudah ditentukan. Langkah selanjutnya, dengan diskusi kelompok dan bimbingan guru peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase ini, siswa dalam tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian, siswa dari kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi presentasi hasil diskusi. Masuk fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, setelah disajikan maju satu-satu ke depan kelas mewakili kelompoknya, pada tahap ini guru memandu diskusi untuk menyamakan persepsi siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Kegiatan intinya selesai sampai di sini. Kemudian masuk ke kegiatan penutup. Pada bagian penutup kegiatan penutup, guru meminta siswa melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini dengan memberikan pertanyaan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Kemudian guru memberikan tes tulis kepada siswa untuk mengetahui dan mengukur tingkat pemahaman yang diperoleh pada pembelajaran kali ini. Setelah itu, guru mengumumkan hasil evaluasi, kemudian menentukan kegiatan pengayaan dan remedial. Jadi nanti anak yang nilainya masih kurang itu dilakukan remedi lagi, dan untuk anak yang sudah mampu menjawab dengan melebihi batas, misalkan di atas 70, maka dilakukan pengayaan. Kemudian guru menginfokan kepada siswa untuk mengamati video yang dikirim melalui WA Group dan menyelesaikan LKPD 2 di rumah. Kemudian siswa diberitahu batas waktu pengumpulan LKPD melalui WA Group. Jadi nanti ditentukan batas pengumpulan LKPD-nya, Pak, supaya lebih teratur. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu pembelajaran diakhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada pembelajaran kali ini dilakukan penilaian hasil belajar. Ada 3 tekniknya: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Itu untuk RPP-nya. Kemudian ini untuk medianya, Pak, untuk media PowerPoint-nya. Untuk media PowerPoint ini nanti PowerPoint-nya ini di link, ketika diklik ini langsung membuka otomatis video lagu Indonesia Rayanya yang tanpa vokal. Kemudian ini materinya dan diberikan animasi. Kemudian ini LKPD, ini bahan ajarnya. Kemudian ini LKPD, dan ini LKPD untuk dikerjakan di rumah, nanti videonya yang dikirimkan melalui WA Group. Kemudian ini untuk kisi-kisi evaluasinya, Pak, Ya. disampaikan sekalian, Pak. Iya, sampai evaluasi tunjukkan yang ada hot, yang seperti itu. Oke, baik Bapak. Di sini untuk pembelajaran ketiga ini kami buat kisi-kisi soal evaluasinya. Ini KD-nya, materinya, ini IPK-nya. Dari sini juga saya tentukan level kognitifnya mulai dari C2, ini C1, dan bentuk soalnya. Untuk kali ini bentuk soalnya pilihan ganda semua, dan soalnya 1 sampai 8. Kita tunjukkan ya, Pak Danang. Iya. Baik, Pak. Dari 8 soal ini ada 2 yang tingkatannya C4, Pak. Ya. Soal nomor 6 dan 4. Soal nomor 6 itu ini Juno membeli beraneka macam buah dengan massa yang berbeda-beda. Anggur 500 gram, jeruk 1000 gram, apel 1000 gram, salak 500 gram. Hitunglah berapa kilogram massa buah-buahan tersebut. Nah, ini menurut saya hot, Pak, soalnya anak itu sebenarnya
belum diajari untuk menjumlah, tapi mereka disuruh berpikir sendiri untuk ini hasilnya jumlahnya berapa, karena anak itu masih diajari konsepnya merubah dari gram ke kilogram saja, dan belum yang paralel seperti ini. Jadi kalau ada beberapa gram itu nanti harus ditambahkan lagi dan kemudian baru dikonversi ke kilogram. Itu menurut saya host, Pak. Dan Satu lagi yang mana? Nomor 4, Pak. Ini sinar matahari membantu para petani garam dalam proses. Nah, ini yang pertama membakar garam yang ada di tambak, kemudian memutihkan warna garam yang ada di tambak, penguapan air laut di tambak garam, mengusir ikan di dalam tambak garam. Karena ini nanti pada bagian medianya disampaikan sekilas. Contohnya itu ada Lulu sebagai tokoh pada pembelajaran ini itu membeli ikan, dan nanti ikannya itu dari nelayan yang sedang menjemur ikan di pantai gitu, Pak. Ada gambarnya di bagian medianya nanti. Jadi Oke, saya kira cukup, Pak Nana. Siap, demikian pemaparan saya. Oke, terima kasih Pak. Lihat presentasi yang sangat menyenangkan dan lengkap menurut saya Pak Dayat, Pak Rahmat ya. Oke, untuk pertama saya berikan waktu dulu untuk Pak Rahmat aja duluan. Silahkan Pak Rahmat. Baik, Pak Kosim, terima kasih. Pak Danang, bagaimana kabar? Sore hari masih semangat ya? Siap, semangat Pak. Baik, ini sepertinya sudah lama menunggu dari pagi ya? Siap Pak. Nah, ini karena presentasinya sudah disampaikan semua tadi, dan saya lihat dari segi implementasi juga sudah bagus ya, sudah sesuai. Pak Danang juga saya lihat di kegiatan pembelajaran sudah menampilkan bagian-bagian dari pembelajaran inovatif ya, sudah teridentifikasi dengan baik, bisa dilihat dari kegiatannya. Oleh karena itu mungkin pertanyaan saya dari segi konsep ya, dari segi konsep. Siap Bapak. Baik, Pak Danang, pendekatan saintifik itu sudah terlihat di kegiatan pembelajaran Bapak. Bapak masih ingat kira-kira tahapannya apa saja yang merepresentasikan pendekatan saintifik? Baik Bapak, untuk pendekatan saintifik itu ada 5 tahap Bapak. Yang pertama itu mulai dari mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan yang terakhir itu mengkomunikasikan atau menyajikan. Baik, kemudian kita ke 4C ya. 4C itu apa saja Pak Danang? 4C itu communication. Kegiatan pelajaran Bapak ada. Ya Bapak, ya. Communication, collaboration, creative thinking. Baik, satu lagi apa? Komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, satu creative thinking, satu lagi kreatif ya? Kreatif. Ya. Baik, yang kreatif kira-kira yang mana Pak Danang? Yang tercermin dari kegiatan pembelajaran Pak Danang itu untuk yang menunjukkan kreatif itu kegiatan apa? Itu kan ada kolaborasi, itu ada creative thinking. Nah, yang coba disebutkan ya. Iya, ini bagian diskusi Pak. Baik, yang kreatif itu ada. Nanti jadi begini Pak, tadi ada 2 LKPD itu, yang satu itu percobaan dan yang kedua itu menjawab masalah yang ada di LKPD Pak. Jadi nanti bagaimana kreatifnya mereka itu kalau diberikan waktu misalkan 30 menit, mereka itu bisa melakukan percobaan sekaligus juga menjawab masalah yang ada di LKPD tersebut Pak. Jadi kalau nanti anaknya tidak kreatif, berarti mereka melakukan percobaan dulu, setelah selesai ditunggu 20 menit, baru setelah itu baru mengerjakan. Kalau mereka kreatif, maka nanti mereka melakukan percobaan dulu, dibiarkan 20 menit itu, selama 20 menit itu
ditinggal untuk mengerjakan yang LKPD satunya, dan setelah itu setelah selesai kembali ke percobaannya melakukan pengamatan seperti itu Pak. Baik, kita ke TPEC sekarang. Pak Danang bisa jelaskan ke kami TPEC itu apa, lalu hubungan di antara masing-masing kata kuncinya itu apa, terkait dengan penerapannya di dalam pembelajaran. Baik Pak, TPEC itu teknologi, pedagogik, dan konten knowledge Pak. Bagaimana pendidik atau guru itu mampu mengintegrasikan teknologi, pengetahuan, dan konten dalam pembelajaran Pak. Kalau dalam hal ini menerapkan pembelajaran melalui video, kemudian melalui media PowerPoint dan WA Group Pak. Oke, teknologi ya. Ya, Teknologi. Itu kan gampang dan pasti terlihat kalau di pembelajaran daring ya. Kalau di pembelajaran luring, kira-kira yang disebut dengan teknologi itu apa Pak Danang bagiannya? Apa saja yang menjadi teknologi? Untuk luring, berarti untuk tatap muka Pak ya. Yeah. Untuk teknologi itu lebih kepada medianya Pak. Medianya bagaimana guru bisa menggunakan media atau menyampaikan informasi, dalam hal ini konten knowledge itu informasi yang lebih up to date Pak konteksnya. Kemudian juga memanfaatkan media yang interaktif Pak. Seperti apa itu Pak, media interaktif? Bisa melalui video maupun audio, tanpa video juga bisa. Jadi maksudnya interaktif itu misalkan audio itu merupakan audio pertanyaan Pak tentang suatu materi seperti itu. Kemudian kalau video itu disajikan suatu masalah dan kemudian ada pertanyaan dan di situ belum ada jawabannya Pak. Jadi nanti media itu menuntut anak itu untuk berpikir lagi Pak. Baik, artinya luring pun kita juga tetap gunakan teknologi ya. Ada banyak, tidak selamanya yang ada di internet itu. Baik, Pak Danang, berikutnya saya ingin lihat instrumen penilaiannya Pak. Rubriknya sudah ada atau tidak ada Pak? Dari ketiga ini ranah itu. Saya coba melengkapi Pak. Ini kuncinya, ini rubriknya Pak. Baik, ini yang sikap ini ya? Yang sikap observasi pada diskusi Pak. Ya, ini merupakan pengamatan saja Pak selama diskusi, kerjasama, rasa ingin tahu, santun, komunikatif, keterangannya. Nah, mungkin ini kriterianya Pak sangat baik, cukup, dan kurang. Ini untuk observasi penilaian sikap. Baik. Pertanyaan saya yang terakhir Pak Danang, tadi kan ada soal materi ini ya. Tadi kan ada tiga apa dua mata pelajaran ya untuk tematik terpadunya. SBDP tadi ya, lalu ada IPA dan Bahasa Indonesia. Iya betul Pak, matematika, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Betul, memang di PGSD kan dibutuhkan kreativitas gurunya untuk bisa menerjemahkan KD-KD itu ya dalam indikator dan tujuan pembelajaran untuk bisa disatukan menjadi satu rangkaian yang utuh begitu kan. Nah, kira-kira dari segi materi Pak Danang bagaimana menghubungkan tiga itu yang berbeda itu? Ada Bahasa Indonesia, ada IPA, dan satu lagi SBDP. Baik Bapak, jadi kalau saya Pak, ini dalam pembelajaran ini saya desain sedemikian rupa sehingga tokoh dalam materinya itu ini namanya sama Pak. Jadi anaknya itu namanya tetap Lulu. Nah di LKPD pun nanti ibunya juga Ibu Lulu Pak. Jadi nanti mulai dari media itu
itu mulai dari media bahasa Indonesia itu nanti ditampilkan gambar dan dikenalkan ini namanya Lulu. Jadi serangkaian kegiatan ini adalah kegiatannya Lulu, dari mulai menjemur pakaian, kemudian belanja ke pasar, sehingga lebih kontekstual lagi, mengacu pada kegiatan sehari-hari, Pak. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir saya, itu kan penandanya Pak. Jadi penanda di masing-masing mata pelajaran, memang siswa akan ingat kan, karena Lulu terus yang dibahas, ya, baik Lulu Ya. maupun keluarga Lulu. Dari segi substansi yang saya inginkan, coba Pak Danang kira-kira bagaimana ya? Dari segi isi materinya, substansi materinya, yang Bahasa Indonesia dihubungkan dengan IPA, kemudian dihubungkan dengan SPDP. Misalnya tadi ada kawan yang soal pantun dan organ organ apa tadi ya, peredaran darah kan. Nah, artinya dia bisa membuat pantun yang isinya organ peredaran darah begitu kan. Nah, sehingga bisa terhubung. Nah, kalau Pak Danang bagaimana? Nah, ini saya hubungkan dengan nelayan, Pak. Ini nelayan ini menjemur ikan dan itu merupakan proses menguap, dan kemudian dulu membeli ikannya ini, Pak, di pasar dari nelayan tersebut. Dan untuk menyambungkannya ke SPDP, maka kita tadi membicarakan bahwa mulai percobaan itu ada matahari, Pak. Dan terkait matahari mulai dari nelayan itu juga memakai matahari untuk mengeringkan ikannya. Maka di SPDP pun juga temanya juga matahari, Pak, tugasnya. Jadi anak-anak disuruh membuat gambar dekoratif secara mandiri dengan tema matahari juga. Jadi menyambungkannya seperti itu, Pak. Baik, ya, luar biasa bagus ya. Terima kasih Pak Danang ya atas presentasi yang bagus dan jawaban yang bagus juga. Selanjutnya saya silakan Pak Kosim, silakan Pak. Oke, Pak Rahmat. Ini memang presentasi yang paling good job lah menurut saya ya. Udah good job Pak Danang. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan hanya beberapa saja dari saya mengenai tadi kalau di indikator itu apakah tidak perlu dicantumkan ada indikator afektif gitu? Kan yang ada itu di situ hanya P psikomotor dan kognitif ya, C dan P. Ya, Pak. Afektifnya nggak ada, padahal itu dalam penilaiannya, Iya, dalam Pak. pengamatan. Nah, Iya, Pak. apakah memang ada informasi bahwa nggak perlu dicantumkan indikator afektif itu? Kalau menurut saya bisa, Pak, kalau dicantumkan, Pak, sebenarnya. Itu kalau menurut saya, Pak. Sebenarnya bisa ya, Nggak tapi bisa, Pak. seakan-akan dari keseluruhan rangkaian jadinya kan dari ketiga item ini emang masuk semua itu sikap itu. Iya, betul, Pak. Ketika saya membaca di sini, siswa membuat karya dekorasi. Nah, ketika membuat karya dekorasi itu mungkin ada kreativitas, ada percaya diri masuk di situ. Ya, betul nggak? Nah, Betul, sebenarnya bisa dicantumkan juga afektif nomor berapa, karena afektif juga punya kata-kata operasional juga kan? Iya, betul, Betul, Pak. pernah lihat? Ada, Iya. ya. Iya, betul, Pak. Nah, kalau saya lihat ini yang ditampilkan oleh Danang itu semuanya menyatu lah. Kalau saya lihat ya, menyatu. Matematikanya tentang apa ya tadi itu? Menyatu dengan proses penguapan itu. Ada matematikanya ada? Konversi satuan berat, Pak. Oh, konversi Itu satuan berat ya. ikan, ya. Berat ikan tadi, Pak. Berat ikan. Iya, dari Berapa nelayan. gram ya? Oke. Iya. Nah, yang ingin saya tahu bagaimana itu ada menyanyikan lagu konversi karangan sendiri atau apa itu untuk lebih mudah mengingat? Itu cari dari apa, Pak? Dari internet. Iya, dari internet, Pak. Seperti apa bunyinya itu menyanyikan lagu konversi? Pasti Pak Dana harus bisa. Iya, Pak. Ini lagu naik-naik ke puncak gunung, kemudian cuma dirubah, Pak, liriknya.
Coba saya ingin Mohon mendengar di izin, Pak. SD itu segala bisa, Baik, soalnya nyanyi juga bisa. Nah, baik. Untuk simulasi saja, Pak. Untuk mari anak-anak kita nyanyikan lagu berikut ini dengan ada lagu Naik-Naik Puncak Gunung, dan untuk lebih semangatnya kita sambil tepuk tangan. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. Naik, naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Naik, naik tangga ukuran, hati-hati sekali. Mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilo. Kalau naik bagi 10, turun kali 10. Seperti itu, Pak. Bagus, ya. Itu untuk ada kesalahan Ya, redaksi ya. saja, Pak. Ya, bagus. Meter Ini hasilnya kan sambil nyanyi ini harusnya ada tangga itu kan, tangga. Iya, Pak. Ya. Betul, betul. Nah, ini Betul, Pak. diberikan nggak? Sambil nyanyi Sebenarnya harusnya. sebenarnya ada, Pak, ini bawahnya ada 2 tangga lagi. Kemarin saya hilangi untuk meringkas sebenarnya. Oh iya. Oke, Ada, lengkap Pak. sekali. Saya kira cukup, Pak Rahman ya. Ini Iya, Pak, saya cukup. angkat jempol lah. Angkat jempol untuk Pak Danang. Ya. Dan penjelasannya bagus. Saya kira cukup Pak Danang ini, dan saya Baik. memang apresiasi sekali Pak Danang. Lihat RPP, kemudian juga memang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya. Betul Pak Baik, Rahman? Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Betul, saya tutup rekamannya ya. Stop. Baik, Pak. Bentar. Silakan Pak Danang boleh meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih, Ya, Pak. cukup. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi